95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Yeay. Nah guys, pendengar dimanapun kalian berada, jadi untuk di segmen hari Selasa 16 Desember 2025 ini, kita telah kedatangan komunitas yang banyak banget di request sama followers kita di Instagram. Wow. Kita buka question box, itu pasti isinya komunitas ini ya. Kita telah kedatangan komunitas dari stand up komedi Indonesia Belitung. Hai. Ini seru banget sih ya. Ada Bang Julian Aditya selaku ketua stand up Indo Belitung. Halo Bang Adit. Ya, anak Kareba. Abang Kareba. Ya. Dan juga Bang Adit tidak sendiri ya Bang ya? Hah? Abang nggak datang? Nggak datang sendiri, karena kalau sendiri itu nanti kita jadi berduaan. Iya, jangan orang ya. ketiganya setan. Nah, lu orang ketiga nih depan gua nih. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga kita ada Bang Friendly Ostarika selaku wakil ketua stand up komedi Indonesia Belitung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pembentukan strukturnya kapan sih tiba-tiba ada ketua sama Tiba-tiba wakil ditunjuk aja? aja. Tiba-tiba ditunjuk aja. Tiba-tiba udah ada ketua, udah ada wakil Iya, ya. bener loh, Ada bener loh. pengangkatan, nggak ada gaji, tiba-tiba ditunjuk. Gaji nggak ada, pengangkatan nggak ada, tiba-tiba jadi ketua, jadi wakil. Komunitas apa ini? Bang, Udah sakit perut dulu dia. aku suka banget ya ini. Jujur ya, narsum kita kali ini jujur ya. Nah, Bang, ini kita mengangkat tema ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini open mic, open mind. Ya. Kita Waduh. seru komunitas stand up komedi Belitung. Oke. Boleh bertepuk tangan? Oh iya ya. Masuk. Bahasa Inggris soalnya lagi Tadi mikir kan open kakak mic. sama KTP open- udah dikumpulin biar tepuk tangan. Aku harus nyoblos ya. Ngumpulkan KTP. Ya, kita tinggalkan itu ya. Kita agak sedikit ke jurang. Ya. Jangan ya. Soalnya Pilih saya. Bukan itu ya, bukan ya. Belum. Bukan, bro. Baru Desember 2025. Nah, Bang Adit dan juga Bang Friendly. Iya, benar. Friendly benar? Benar. Ya. Bang Adit dan juga Bang Friendly, boleh dong ceritain ke kita awal mula terbentuk komunitas ini ya. Kalau keanggotaannya kan nggak ada awal mula, tiba-tiba ditunjuk aja tuh. Iya aja. Ika wakil. Iya. Tapi kalau Gitu kan. tiba-tiba kamu Ya. harus wakil gitu. Nah, tapi kalau misalnya awal terbentuk komunitas ini tuh gimana, Bang? Siapa yang mau cerita? Oke, berhubung Yang tuaan aja. Iya, boleh. berhubung ini ada kearifan lokal Belitung ya. Iya. Pren, Oiwang. Oh Iwang. Oiwang. Beda-beda loh. Bang lebih banyak tuh. Oke, jadi gini. Ini tuh sebenarnya komunitasnya udah lama. Baru kemarin. 2015. 2015 itu udah ada cikal bakalnya, walaupun bukan kita sebenarnya. Oke. Waktu itu kebetulan saya sendiri di rumah teman yang malam itu pengen ada open mic. Oke. Waktu itu saya numpang tidur lah. Numpang tidur. Gembel berarti. Gembel gitu. Ya udah gembel. Numpang tidur, tiba-tiba ada yang angkat-angkat speaker apa. Cuman namanya memang belum stand up comedy Indo Belitung. Oke, namanya dulu apa tuh? Besuci. Gua kirain kan acara belajar wudhu nih gitu. Belajarnya bersuci ya. Hadas besar, hadas kecil. Iya. Itulah siapa yang kena najis kan. Iya, gitu kan. Ternyata stand up comedy, ya udah gua ikutan dong. Dengan segala ketidaklucuannya itu. Karena waktu itu kita pikir ya stand up, lu datang ke panggung, lu cerita bohong. Ya, nenek gua amfibi ya. Oh lucu ya. Kenapa dulu nggak lucu? Karena orang lanjut Bang. Oh lanjut. Karena belum ada penontonnya kali waktu itu ya. Jadi kita terus sampai
berantemnya lagi gitu kan, pecah kubunya lagi dan lain-lain, dan akhirnya gabung kembali, bersatu lagi kita anggap Megazord itu jadi robot utuh lagi. Kemudian karena pakemnya stand up comedy itu ada di stand up Indo Belitung, di stand up Indo. Iya. Stand up Indo, ya udah kita bikin namanya sesuai dengan pakem stand up komedi nasional yang ada. Kebetulan setelah 2 tahun open mic di Belitung, saya juga jadi anggota stand up komedi Jakarta Pusat ya. 2017 jadi anggota stand up Jakpus, teman-teman fokus di sini, gua fokus di Jakarta. Ya waktu itu ya nasib aja nggak beruntung gitu kan, sama si Kiki sama Ebel temenan. Oke, satu gabung tuh. Gabung. Kemudian 2018 gua bawa tuh teman-teman komik-komik ke Belitung, ketemu sama teman-teman di Belitung lagi, kayak si Bari Suci Lima, Ayah Rahman juga, Marcel Widianto. Main aja mereka ke sini, dan itu semakin mengukuhkan komunitas ini. Nah, tapi setelah itu kan gua bangkrut. Jangan cerita kesedihan ya. Jadi jatuhnya curhat ya. Setelah itu gua bangkrut tuh. 2018-19 gua bangkrut. Agak tahu gimana anak-anak ngelanjutin sampai 2024 kemarin. Kemarin komunitas nih sempat ya kayak anak kehilangan induk lah. Oh, gitu. Jadi nggak jelas. Jadi kadang-kadang open mic. Jadi waktunya tuh nggak jelas gitu bang. Jadi kadang-kadang sebulan sekali open mic, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang nunggu hilal kan. Iya. Kadang-kadang ganti presiden Iya, dulu. Iya. Adalah kalau ada job baru kita open mic gitu. Kalau nggak ada job sepi lagi open mic. Baru belakangan ini anak-anak tuh mulai sadar gitu. Kalau mau manggung itu harus latihan gitu. Nggak bisa langsung naik gitu, nggak bisa. Setelah dari panggung ke Iya, panggung kan soalnya ngerasain. Kita juga kalau tampil nggak bagus gitu kan, nggak enak juga kan sama yang manggil nih. Benar. Mau makan nasi juga nggak enak kan kalau lucu. Ya kita tuh sempat nyebar-nyebar lah pokoknya sampai tahun kemarin gitu kan. 2024. Ya Aktif lagi. ada yang jadi caleg gagal lagi. Ada yang jual ST nggak laku lagi gitu kan, macam-macam lah. Yang nikah ada yang cerai. Itu sih nggak usah bang. Oh nggak usah ya. Kayaknya too much ya, Pak. Itu Terus saya yang caranya saya Jangan abang pancing. Nah, kebetulan ada lomba stand up comedy. Nah, kita semua ngerasa anjir. Ini anak-anak nggak ada, gue pasti menang nih. Tiba-tiba kumpul semua. Kurang ajar. Karena hadiahnya lumayan kan. Oh nggak bisa dibiarin kan. nggak bisa. Aku harus menang. Jadi kalian dari lomba itu berkumpul lagi. Akhirnya berkumpul lagi. Padahal awalnya niatnya jahat kan. Ngapain kasih tahu mereka yang lawan-lawan yang pasti nggak bisa stand up comedy. Kita juara 1. Kumpul semua tahu. Gokil. Jadi karena ada lomba itu makanya kumpul. Iya, kumpul lagi. Dan akhirnya baru aktif open mic kembali. Yang kemarin ngeliat kalian open mic juga di salah satu kafe ya di Belitung ya, itu luar biasa loh. Dan juga materi-materi yang kalian bawa itu juga relate sama kita gitu. Oh gitu. Anak-anak daerah di sini. Gitu. Ya pengennya sih bahas yang relate sama anak Amerika sih, cuma nggak ada yang ngerti kan, ya udah anak Belitung ya. Pengennya sih ini ya, pengen relate sama anak Portugal sih bang. Ini Tapi nggak bisa bahasa Portugis kan? iya, materi dia relate sama anak-anak Afghanistan loh ya, friend. Jangan pikir jurang. Jangan dak-dak di sini bang. Dari bang. Oh iya, by the way guys, ya, jadi kita tidak hanya didengarkan di radio, sekarang kita on air, tapi nanti kita juga ada di siaran YouTube-nya. Oh. Itu edit no sensor. Jadi kalau ada apa-apa kalian klarifikasi sendiri ya nanti. Oh iya, nggak apa-apa. Memang kebiasaan stand up comedian tuh klarifikasi emang. Nanti kalian Kayaknya yang lebih banyak omong kayaknya beliau aja di bang. Berarti ini makku denger dong. dengar. Aku boleh ngomong nggak sama makku? Salam sama mak. Bang. Mak tolong hentikan dulu masakannya mak. Boleh nggak? Boleh ngomong apa, Mak? Mak, masak nanti jangan nggak nyaman ya. Jangan lupa diangkat rengginang mak. Ma, aku masuk TV, Ma. Masuk radio,
Oh, masuk radio. Ntar dia mikir, emang radionya segede apa kok masuk? Suaranya. Oh, suaranya. Nah, tadi kan kita udah dengerin Bang Adit ya, Yeah. cerita itu dari abang, mulai dari bangkrut. Kok itu yang lu ingat? Kok bisa kesusahan orang apa ingat bang? Yang lu ingat penyatuan kami kembali lah, bukan kita bangkrut. Ya Allah. Tapi kayaknya bangkrut, ada yang cerai. Emang kita suka sih ngeliat orang susah sih emang. Iya. Tapi kalau buat Bang Friendly sendiri gimana tuh Bang? Abang bergabung udah dari tahun 2015 itu, atau pas bangkrutnya, atau pas kawin cerainya, atau pas lombanya? Jadi gini bang. Waduh. Ini akan dihadirkan Tapi nih. kan aku ada, jadi mereka ini sempat tampil dulu di Nine boleh Live, nyebutin Nine Cafe nggak sih ini? Oh boleh. Boleh ya? Kafe ya? Iya. Salah satu Sebutin kafe. aja udah bangkrut kok. Apa? Belum. Oh, belum bangkrut. Masih aktif. Oh, masih aktif. Jangan, Bang. Itu orangnya dengar. Kenapa orangnya dengar lo tahu? Kafe yang di belakang. Sorry, Salah satu kafe. sorry Cep. Salah satu kafe lah di Tanjung Pendam tuh. Iya. Parah ya. Mereka ini kayak entah open mic kah atau show kah. Mm-hmm. Aku lagi makan di situ. Show. Show ya. Ya, soalnya aku lihat, wah komunitas apa nih kan? Nggak asik semua kan? Anjir. Bukan soal kita karena gak asik ya. Norak kayaknya. Nora. Parah banget dia. Nggak ada yang lucu bang. Jadi Oh, kesal gitu. kan nggak ada yang lucu. Kenapa nggak ada yang lucu nih kan? Tapi seru gitu bang, mereka tuh kan kayak open mic dulu kan tahun-tahun 2010-an tuh 2000. komedi masih hype-hype-nya kan Iya maksudnya. benar stasiun TV. Iya masih, jadi kita tuh mudah untuk mengenal komunitas stand up kan. 2017 tuh waktu Asik itu. tuh mereka ramai gitu kan. Terus aku nyari-nyari info lah di mana mereka selalu open mic gitu kan. Mereka tuh ada open mic dekat Gedung Nasional dulu. Ada, masih ada nggak Ya, gitu ya? ada. Ada. Nah, dekat Gedung Nasional. Kebetulan ada teman anggota ini mereka nih. Tiba-tiba akrab aja kan. Oh, so akrab So juga. akrab langsung kan. Biar diajak kan. Oh, gitu. Kayaknya asik. Iya Bang ya. Iya, biasa dia gitu Biasa. mah. Jadi- Sundere dia, Sundere. Sederek. Jadi gabung lah sama dia. Oh boleh lah mereka nih. Eh. Welcome lah ya, welcome Oh, orangnya. benar, Wah welcome. boleh juga nih kan. Maksudnya nggak ada, kita tuh jadi nggak takut-takut untuk berekspresi gitu kan. Nggak Mereka canggung. ya open mic lah di sana. Ya awalnya tuh lihat-lihat dulu lah. Masih lihat-lihat. Ayo, masih ingat gak materi pertama? Ayo. Materi pertama apa ya? Jatuhnya mati ya. Nggak Iya, ingat materi lagi. gitu. Tahun 2006, 2017. 17, ya. nggak ingat. Baru lu 7 Iya. tahun. Iya. Lagi. Baru 8 tahun. Materinya juga katrok kayaknya bang. Enggak sih bang, malu aku bang. Materi awal-awal tuh emang Iya, luar biasa lah. Kita baru belajar komedi itu. Aneh bener materinya. Gak ada yang Gak ada yang ngajarin, gak ada yang bagi pengalaman, Iya. gak ada yang Kalau ini. ditanya sekarang geli ya. Kalau ditanya aduh sekarang menjijikkan geli. lah. Gue banting handphonenya kalau. Jadi gabung lah, mulai lah aktif sama mereka. Yang baru, nah itulah. Mulai gabung-gabung gitu, mulai open mic. Mulai nanya-nanya job dia berapa dibayar, mulai kapitalis langsung. Ngomong-ngomong ya, jangan Iya, awal-awal sih persaudaraan, brothership. Lama-lama bang, Lama-lama kapitalis dia. naluri bang. bertahan hidup ya. Iya, bertahan ya. hidup. Keras ya bertahan hidup. Berarti tergabungnya tahun 2017. 2017. Berarti ikut tuh merasain pasang surutnya. Ikut. Bersatu, pisah satu lagi. Iya, karena anak-anak nih biasalah anak-anak daerah tuh kalau semangatnya itu turun naik gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau semangat ngumpul, kalau nggak semangat kemana-mana. Dan juga ada kesibukan masing-masing. Iya, ada kesibukan masing-masing. Nah tapi Bang Ajit dan juga Bang Friendly, menurut kalian nih, apalagi Bang Ajit kan udah dari tahun 2015 ya. Ya. Apa tantangan dalam ngebangun komunitas ini? Tantangannya tuh apa? Tantangannya komunitas pada umumnya sih kalau di Belitung ini. Karena jujur sebagai orang introvert, gue Enggak sih bang itu enggak sih. enggak ya. Kalau abang introvert yang lain apa ya? Mode silent ya. Yang lain mode silent. Aku curiga yang lainnya mau di pesawat. Ya mode pesawat abang. Jujur sebagai orang introvert, udah biarin aja kayak biar gue seneng. Udah 43 organisasi nih masuk di Belitung.
Introvert ya itu. Itu introvert 43, Iya. gimana ekstrovert ya? Jadi kalau ada grup WA kan mau keluar udah kebanyakan grup kan. Iya. Enak malah. Nah, masalahnya memang ada pada ibaratnya continuity. Continuity. Ya, bagaimana caranya semangat itu dipertahankan dari minggu ke minggu, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Dan di stand up comedy pun sama juga. Kita ya sebagai yang ibaratnya udah lebih dulu tetap harus mempertahankan semangat anak-anak gitu kan, agar jangan sampai kehilangan semangatnya nih buat komedi. Betul, stand up comedy tidak akan menghasilkan apa-apa secara materi kecuali materi stand up komedi kita. Iya, materi. Iya, yang adanya itu. Ah. Tapi kalau materi harta, tahta dan lain-lainnya itu nggak bakal dapat. Jujur, kadang-kadang kita open. Wanita dapat? Hah? Harta tahta kan nggak dapat. Wanita bisa. Oh, wanita Beberapa gua udah coba nih. Gua kasih punchline, ternyata enak cetan. Itu dapat tuh. Ya, benar-benar. Nah, kalau materi soal duit memang di saat kita open mic kita bayar kopi sendiri. Atau kita Jajan-jajan sendiri. jajan-jajan sendiri. Ada anggota komunitas yang mesennya air putih doang loh. Oh, mau dihemat. Iya, mode hemat sambil mode memalukan yang kayak gitu tuh. Bayangin dari tahun awal sampai sekarang dia masih begitu juga. Belum sukses-sukses, Bang. Belum sukses-sukses. Ini boleh nggak sih kita Boleh sih lah. Emang Kebenaran dia nggak Iya. punya radio aman, Bang. Hah? Kebenaran dia nggak punya radio aman jadi. Dia mau tahu juga ya. Bukan, malu loh komunitas kita gitu. Oke. Heeh. Jadi kalian kalau dia udah ada, kalian udah hafal Bang. Oh pasti ya merah 6.000. Bukan, bawa dari rumah. Bawa dari rumah. Air mineral 5.000, 6.000 sih lu masih kaya. Bawa dari rumah. Tapi orangnya asik juga, Bang. Orangnya asik. Orangnya asik. Tapi di roasting yang harus tantangan yang harus ada buat anggota stand up comedy Indo Belitung atau stand up Indo comedy lainnya, mental harus kuat. Oh iya, Karena kita ini dilatih untuk ngomong kejujuran. benar. Otomatis roasting tuh Hal yang biasa. langsung muncul aja gitu kan, kayak gua bilangin soal anak komunitas yang hanya pesen air, bawa air dari rumah. Nah, Tumbler berarti ya dia. jelas nggak tahu dapat dari mana. Sama kopi saset, Bang. Sama kopi saset lah. Hematnya lo sendiri. Nongkrong di kopi shop kan? Nongkrong di kopi shop. Agak tersinggung sih Abang itu. Bang itu berarti sekali Heeh. kali nggak apa-apa, 3 kali kita. 8 tahun. Bukan sekali 2, 8 tahun lu hitung aja. 8 tahun loh. Gila, jadi penguin tuh kalau ditabung airnya tuh. Jadi apa aja dibantu Bang, jadi udah datang. Jadi mental harus kuat. Dengan omongan-omongan yang seperti inilah. Ini mulutnya tajam nih di depan gua nih. Oh ini. Dalaman. Apa dia Bang? Kita keroyok. Jangan, Bang. Dia ini kalau si Friendly ini di komunitas sebagai pengatur alur grup, Ngatur serangan berarti. pengatur serangan. Enggak ada. Avatar dia. Pengendali 4 elemen ya. 4 elemen. Enggak. Pemutus serangan lah lebih tepatnya. Masalah banyak serangan yang sangat masif di sini. Karena di grup itu kan kita cari materi. Kadang-kadang offset, bukan kadang-kadang sih tiap hari offset juga. udah Bahaya. udah mulai nih ke dark jokes gitu kan. Khususnya gua. Harus diputus serangan, jangan sampai keterlaluan. Harus jangan sampai Ya. keluar grup Jangan ya. sampai Udah ada. Biasanya sebulan ada yang begitu gitu kan. Tenang aja. Sebulan minimal 3 anggota keluar. Ya? Satu. Tapi kita cari yang lain agar ya lu siap-siap buat keluar lagi ya. Termasuk saya sudah pernah keluar. Nah, dia udah pernah keluar. Soalnya nggak bisa putusin serangan ini, nggak bisa lagi diputusin. Menyerah. Dia keluar, invite lagi, udah. Tapi keluar grup tuh bukan artinya nggak suka, bukan. Cuman Lagi untuk malas aja ya. Gimik. ya untuk apa tuh obrol ini skip dulu lah. Nanti invite lagi ya gitu kayak gitu. Soalnya udah parah banget sih emang isinya. Nah Bang, kalau misalnya untuk jadi komika ya, jadi komika kan abang-abang ini kan udah komika, udah sering banget open mic. Tuh. Nah untuk teman-teman di luar sana yang pengen baru belajar jadi komika itu gimana tuh Bang? Nggak usah belajar, Apa nggak ada yang duitnya kok. Aku kaget. Mending belajar
sih bang kayaknya bang. Iya. Belajar, tolongin orang tua, wujudkan impian mereka. Ngapain lu open mic? Benar. Belajar wudhu paling nggak. Itu sih bang. Ini sebenarnya akal-akalan mereka. Biar masih bisa monopoli kan bang gitu kan. Ada ya komunitas macam gini. Orang mau masuk malah Malah disuruh wudhu kan wudhu. agak lain gitu ya, Bang. Ya. Serius lah, bang. Sangat penting ya, sangat penting belajar stand up comedy walaupun tidak mendapatkan apa-apa. Karena contoh nih, kita masuk perusahaan butuhnya presentasi dong. Kalau dalam presentasi di perusahaan itu kita nggak bisa nyelipin humor, udah pasti orang ngantuk. Habis itu kemudian orang nggak akan begitu ngedengerin presentasinya, habis itu perusahaan rugi, habis itu negara rugi, negara berperang, melawan dan segala macam. Terlalu jauh nggak sih? Terlalu internasional sih bang, terlalu internasional. Kita kembali ke reguler. Ya. Gimana caranya anak-anak bisa masuk stand up comedy bukan Oh gitu ya. Agak repot ya. Jadi Bukan apa-apa bang, kasihan editor kita. Kasihan aja mikir. yang mana ya, akan dipotong. kayaknya minimal 2 jam deh edit. Yang pertama untuk orang-orang yang belajar stand up comedy itu tentuin premisnya dulu. Premis itu adalah tema besar dari apa loh keresahan kita. Gue nih, misalnya hari ini gue resah melihat si Friendy nih yang mau sok-sok jual agama gitu kan. Sering dia gimmick dia ustadz loh, buat menang lomba, bayangin. Agak terselubung juga. Iya. Tapi udah menang lomba dibuka deh sama dia gitu kan. Udah Tiba-tiba manjangin jenggot aja kan. tiba-tiba manjangin jenggot gara-gara lomba nih orang. Iya. Tiba-tiba ikut majelisnya. Dan nggak traktir habis itu. Dari mana? Tiba-tiba belajar ngaji aja kan. Iya. Nggak ada etika. Ya. Aduh. Menang udah nggak traktir lagi. Nggak sedekah, lupa sedekah dia. Bang Friendy setelah ini sholat taubat. Ya, hari kayaknya harus tobat bang. Oh, surau di mana bang surau? Lomba dia lomba pakai dalil. Habis lomba sedekah aja enggak. Gini nih. Nah itu nah itu Tiba-tiba roasting. oh iya benar juga ya. Tolong jangan kejauhan. Aku jadi open mic. Nah itu contohnya premis yang dijadikan materi tadi. Jadi di keresahan gua melihat Friendy misalnya nih, gua sih nggak resah. You know I love you. Nah, Ya. cuman pusing aja. Pusing aja. Jadi kita bikinin kata-katanya itu dan ini yang membutuhkan waktu. Bagaimana misalnya kita resah nih melihat begitu kan? Misalnya kalau temanya berat banget. Pasti ini diedit nih. Enggak, ini bukan RRI ya. Ini gua yang ngomong. Aku minta tolong. Langsung editornya X gitu. Bang Friendy perasaan tadi pertanyaannya gimana? Kalau anak muda pengen masuk. Iya, lu jawab deh, lu jawab. Istirahat ya ini. Buat anak-anak yang pengen gabung ke komunitas ini. Boleh lihatin di kamera kita. Oh boleh. Masuk TV loh, dilihat mak lu loh. Ya bang aku dulu. Iya. Coba bisa dong. Buat anak-anak yang pengen masuk komunitas ini cukup siapin nyali aja sih dulu. Soalnya untuk naik ke atas panggung tuh butuh ya nyali lah, mental ini. Kedua juga mau belajar gitu bang. Ya. Untuk belajar tulis materi karena di stand up nih bukan seperti lawakan kayak pada umumnya gitu kan. Karena di stand up ini juga punya teknik-tekniknya untuk buat jokes yang kayak ada riffing, Ya. ada impersonate, Rule of three, one gitu. liner. Ada maksudnya basic-basicnya. Oke. Jadi buat para ini yang mau masuk ke komunitas, nggak usah mikirin itu dulu. Ya. Datang aja dulu, nonton. Kalau udah mulai tertarik, udahlah open mic, tulislah materi. Dan kalau punya pesona yang lucu, nggak perlu materi yang bagus-bagus sih bang. Ya. Ada orang-orang kayak Dodit misalnya, nggak perlu nulis materi yang bagus-bagus sih, karena memang awalnya Ya. lucu gitu. Apa? Begitu. Kumpul. Jawabannya gitu. Gitu, aja, Pren. Lu dari tadi gitu loh. Tolong editor kerja ya. Tolong kerja ya. Tolong. Ini banyak banget yang mau di blur. Inilah
memperanak uang untuk memutus serangan. Nah, Memutus serangan. ini dia. Peranak Nah, jiwa. ini ya. Sedang bertahan aku nih sekarang. Ya kita harus kuat ya. Jadi di grup tuh kalau gue udah nulis, haram. Udah stop. Stop. Nah, guys, ini banyak banget yang pengen kita obrolin lagi. Masalah teknik tadi mungkin ya kita Ya, kulik-kulik boleh, lagi boleh. ya. Tapi mendengar kita break dulu sebentar ya. Kita agak kaget ya. Agak shock. Kayaknya salah ngundang deh, Bang. Nggak salah. Nggak salah ya, namanya. Nggak salah. Cuman agak gugup aja gitu. Besok kita bikin komunitas majelis taklim. Nah, itu akan lebih. Nanti kami undang lagi. Tiba-tiba orang ini aja udah jadi soleh. Tiba-tiba udah jadi soleh, Bang. Pendengar kita pamit dulu. Nanti kita balik lagi. Dengarkan yang berikut ini. Sembilan 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. It's the best. It's the best ya. Ini jokes kita aman ya. Bukan ya. Jangan itu sebut, menjilat. gila, jangan Bisa. sebut. Oh, iya. Biar lebih akrab ya. RRI Belitung sekali di udara, tetap di udara. Bagus. Asik. Oksigen berarti. Oksigen. Goblok. Layang-layang ya. Layang-layang ya. Benar. Aduh, Ya, Pak. pusing penyiarnya nih. Pak aduh. Direktur, mereka ya Pak Direktur Ya. ya yang ngomong ya. Yang undang mereka, Pak Direktur. Kita dipanggil oksigen. Masa kita dipanggil oksigen, dihirup dong kita. Bukan didengar. Nah pendengar, kita lagi bersama dengan komunitas stand up komedi Belitung. Ya kita tadi udah ada Bang Adit selaku ketua dan juga Bang Friendly selaku wakil ya. Tadi kita udah banyak banget ngobrol ya Bang ya. Kita udah banyak banget, pokoknya 30 menit ngobrolnya itu cuman 10 detik kebetulan. Oh gitu ya. Yang Sorry, dari faedahnya situ kita 10 ketawa. detik ya. Tapi ada nggak sih yang sebocor ini komunitas yang Kayaknya nggak ada. nggak ada ya? Lu. Iya. Tapi nggak apa-apa, asal jangan di pinggir jurang aja. Oh, Ya, ya. soalnya sini backingannya Hansip TPS kayaknya. Benar. Benar. Gak usah Bang ya. Masalahnya kami baru pelantikan. Baru Ya. pelantikan, karirnya masih mau naik. Oh, Ya. Jangan keterlaluan. Masalahnya Bang. kalau dipotong-potong ada muka kami tuh di Iya. YouTube. Iya lu. Aman aku sih Bang. Enggak, Aman ya? RRI terbaik Iya, memikirkan rakyat Indonesia. iya benar. Bertepuk dong. Iya, lu nggak support lu, Aku nggak pikir tadi support. teknik ngejilat baru nih kayaknya. Masih bingung aja aku nih. Agak kaget Dia ya. agak kaget tiba-tiba. Nah, guys, Bang, tadi kan Bang Friendly tadi udah ngobrol soal teknik-teknik ya. Iya, iya. Dan juga aku ngelihat, aku bukan ngelihat sih, aku ngedengar ya kalian stand up itu
terstruktur banget gitu. Ya ada apa punchline, Punchline, premis premis. gitu segala macam. Karena itu boleh dong sharing sama pendengar kita, siapa tahu mereka tertarik dan juga mereka pengen tahu. Bang Adit. Oke, tema itu biasanya kita sebut premis ya. Oh, temanya itu premis. Temanya adalah premis. Mak kita suka jogging. Nah, kita merasa itu konyol, itu kesel atau itu apa, itu namanya premis. Oh, itu premis. Dan kemudian kita mulai nih menuliskan, nggak langsung lucu dong, Iya. kan gitu. Ah, itu namanya setup. Oh, itu setup, Awal cerita. Karena seseorang perlu, ini kan masalahnya di relate, Opini ya. harus relate dulu. Orang harus tahu apa yang kita obrolin, harus tahu apa yang kita jelasin, baru orang tuh bisa ketawa. Kalau tiba-tiba kita bilang hansip kampung, ngomongin apaan sih gitu kan? Tiba-tiba ada diksi aja muncul kan, bingung orang mau ngomong apa. Di setup itu kita tulis. Jadi misalnya pada hari ini ya gua pergi ke pantai gitu kan, ibaratnya itu setup. Nah, bagian yang lucunya itu kita sebut punchline. Jadi sederhananya setup sama punchline sih. Dua itu aja. Tapi dibangun dari premis gitu. Tapi dibangun dari premis. Temanya itu. Ya, misalnya nih, gua dulu ada nama kafe, Komedi Cafe. Komedi Cafe. Ya, jadi setupnya tuh begini. Pada saat itu gue bikin Komedi Cafe, tapi nggak ada orang yang pernah ketawa di situ. Tiba-tiba setelah bangkrut baru orang-orang ketawa. Hancur lu, mampus. Nah itu. Ya, bagian akhirnya itu punchline. Tentang cerita mengenai Komedi Cafe. Agak Ya. miris. Sebenarnya menyedihkan sebenarnya. Tapi emang lucu sih, Mam. Kok senang lihat orang susah ya. Jadi rumusnya sendiri itu memang ada. Komedi sama dengan tragedi plus time. Jadi itu akan menjadi lucu apabila kesusahan kita itu udah seiring dilewati sama waktu. Dan kita udah berdamai. Berdamai, benar. Nah, makanya untuk masuk ke stand up comedy atau menguasai stand up comedy itu perlu waktu bertahun-tahun karena kita harus menyerap ini semua gitu. Kita harus ngeliatin juga, ngasah insting komedi kita juga gitu kan. Ada teman kita lagi ngelamun mau duduk, kita kasih paku payung di kursinya biar lucu gitu kan. Lebih ke zolim sih. Zolim, ya. Bukan komedi sih. Oh, bukan komedi ya. Itu celaka ya. Lebih ke kriminal sih. Kriminal ya. Banyak hal yang bisa dilalui dan masih aja susah nyari duit gitu kan. Nah, itu lucu. Teorinya banyak gitu, strukturnya lengkap gitu, duitnya mana nggak ada. Kayaknya gembel kan. Iya, kalau bukan RRI yang ngasih kita nih nggak ada. Aduh, makasih ya. Ya, RRI is the best. Mantap ya. Coba ada sini, bilang sini. RRI is the best. Kita nggak jadi gembel gara-gara RRI. Minimal 2 hari ini selamat. 2 hari ini selamat. Ini kayaknya 14 hari loh. Hah? Panggil lagi loh. Tolonglah. Saya bisa jadi apapun. Kon baju mana? Iya. Tolonglah. Kita masuk komunitas layang-layang, kita ngomong layang-layang nanti. Komunitas biawak bisa apa biawak? Pemerhati duda ada, pemerhati duda. Enggak, tolonglah. Aku sampai nyembur loh. Aku dengar 2 hari kami selamat. Tapi ceweknya kan 14 hari. Ya, banyak komunitasnya kita bikin. Tiba-tiba ada komunitas baru kan. Pecinta daun singkong ya kita bikin. Komunitas satpam nasional. Ya. Satpam nasional. Pertanyaannya bagaimana sih Bang memilih daun singkong yang baik? Kita jawab. Jadi udah terus dia balik. Ya. Nah, tolong. Pendengar Bang, ini siapa tahu ada pendengar yang pengen bergabung bersama kita ya guys. Buat kalian kalau misalnya mau nanya-nanya, itu bisa banget ke WhatsApp kita di 0811-7871-1955 gitu. Nah, buat Bang Friendly, Ya. apa yang bedain komunitas stand up komedi Indonesia Belitung ini sama stand up komedi Indonesia yang lainnya? Maksudnya itu skala nasional ya? Boleh sekali. Gak ada bedanya sih. Yang bedanya cuma joke. Bedanya satunya berhasil, satunya gagal kan? Itu sih bedanya. Pendengar di mana pengambilannya tolong lah ya udah lah mereka. Tolong. Iya nih.
Tolonglah ya, tolonglah Iya. undanglah mereka gitu. 50.000 gua stand up 2 menit deh. Siap. Enggak apa-apa ya. 25 plus nasi siap. 55. Nasi padang Nasi ayam. padang boleh. Udah siap. sejatuh itu harga diri kita ya. Ada bisa dibiarin ini. Biarin ya. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih host kayak begini sampai sesak napas ngomong sama anak? Aduh, sebenarnya aku udah nyiapin banyak banget ya pertanyaan. Iya. Tapi kayaknya lebih seru denger. Padahal kan lucu-lucu loh. Tolonglah ya buat dengerin, undanglah mereka. Dan tidak-tidaknya makan nasi padang mereka tiap hari. Iya, Tolonglah. yang paket hemat pun nggak apa-apa deh, yang penting Kenapa manggung. ribut aja? Iya, 12 paket hemat. Ya, Lu kalau ribut lu nggak aja. mau pakai perkedel? Acara tahlilan bisa juga bang. Manggil bang. Acara tahlilan bisa. Bisa ya. Bisa ya. Jangan dikasih punchline Jangan tapi. kasih punchline tapi. Kasih doa aja kan. Nah bang, mungkin Bang Adit ya atau Bang Friendly. gitu ya. Namanya susah banget ya. Ya, panggil aja dia aja bang. Oh dia. Atau per FR-nya per. Nah buat abang-abang, kalau tadi kan anak muda kalau bisa bergabung Yeah. dia dikasih tips Yeah. gitu Yeah. ya. Nah kalau misalnya pengen mau bergabung sama komunitas kalian itu gimana caranya? Nongkrong aja bareng. Ikut aja gitu. Iya. Komunikasi di mana? Biasanya di Instagram, Facebook itu ada jadwal open mic kan. Kita nih tanggal berapa ya? 23 ya? 24 kayaknya. 23 apa 24? Ayo dong, orang libur gak sih? Nggak tahu. Nah, 23. ya udah deh kita kita buka jadwal dulu. Ayo boleh. Jangan diskusi di sini bang. Ketua sama wakil ketua nggak tahu mau jadi apa ketua komunitas mau ini. apa? Tanggal 24 kayaknya. Tanggal 24 24. ya. Boleh nyebutin tempat gak sih? Oh iya boleh. Nah, jadi di kafe satu arah, Suara tuh. yang sebenarnya dua arah tuh, nggak tahu dia namanya satu arah kenapa Katanya gitu. itu, Sebelumnya. iya satu arah katanya terinspirasi dari akhirat bang, Sirotol Mustaqim. Oh gitu. Kenapa kita suruh ngelawak? Ali terus istighfar. Iya. Iya, Pak. Saya Adit, saya udah tobat ya. Assalamualaikum. Dah gitu aja materinya. Nah, jadi itu kegiatan mereka itu ya. Jadi di situ anak-anak kan pada kumpul tuh. Kecuali yang mesen air putih itu Oh, jangan aja. jangan temenin. Oh jangan temenin. Ya lu mau harap apa? Karena ada yang nanya tuh, ada yang nanya. Ya. Jual beli Belitung Timur namanya. Oh, Waduh. Belitung Timur dijual ya? Iya, ada diskon nggak kira-kira? Ini dengan nomor telepon 0896 52 sekian ya. Hai Kak, saya Kekens dari Beltim. Kekens pakai Z ya. Waduh. Kekens. Ini kayak Waduh, kasih bang. Enggak ya. Menuduh sih bang nih. Itu tolong dikat lagi. Tolong bang, menuduh sih itu bang. Mau bertanya sama komunitas stand up. Kalau mau stand up komedi minimal harus ganteng gak sih? Kalian nanti lihat di YouTube. Mereka nih nanti buat pertanyaan-pertanyaannya bisa juga ya gitu. kita komenin gitu ya. Iya, boleh. Kalau Nah ini pertanyaan dari Bang Kekens ini gimana? friend ganteng butuh nggak? Minimal good looking lah ya. Minimal mandi lah bang. Ya, kali ini kan cuci muka doang nih kan. Minimal mandi lah. Gue udah tahu nih arahnya pasti lo ngerosting gue. Gue udah tahu nih, gue udah siap-siap. Enggak sih, itu kan basic ya. Nggak bisa ditukar-tukar kan. Malah kalau ada ciri khas sendiri. Iya, kalau malah lucu ya. kalau ganteng malah nggak lucu nggak sih? Ganteng juga nggak jadi premis Nggak jadi soalnya premis kan. soalnya. Serakah juga Iya. udah ganteng lucu lagi. Waduh, jangan terlalu banyak lah orang-orang ganteng ngambil job kita gitu kan. Tolonglah. Orang ganteng. Ya, Jadi modelnya orang juga ganteng nge-gym aja nge-gym. Jual skincare. Dijual skincare atau apa gitu kan. Ini apa jawabannya apa? Enggak. Itu tadi nggak penting itu. Nggak penting ganteng. Nggak penting, ya. Yang penting bisa bikin materi. Ya. Tapi cantik penting karena kita nggak ada anggota wanita. Iya. butuh supply kan. Butuh supply. Bisa supply. Butuh supply pandangan mata. Ya. Walaupun kita merusak pandangan mata orang. Walaupun orang lihat kita agak merem ya. Iya, tapi kita juga pengen gitu Yang kan. penting pede aja sih bang. Yang penting Pede pede. aja karena muka tuh basic nggak bisa di apa. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Masa mau karena stand up mau operasi plastik, ya kan? Tiba-tiba jadi Kim kan. Iya, bisa. Mau bilang Kim Jong Un lagi nggak bisa ya. Oh, jangan. Kim Jisoo dong. Gitu. Hello Blinks. I'm Jisoo. Blackpink dong.
Iya, Kim Jisoo. Oh ya Jisoo. Saya nggak tahu bro. Tahu ada. I'm Jisoo, I'm okay. Iya. Gue nonton terus itu live-nya Jisoo Blackpink beneran. Ini lucu. Dan Oh, nggak relate sama aku ya. dia tiap hari nonton live Jisoo berarti. Yang gitu lah, yo gitu kan enggak. Bumbaya, Bumbaya. Yo jangan Oh, JKT48. Itu ya dari Oh, 48. itu di Jepangan mungkin. Blackpink tuh yang Bumbaya, Bumbaya, Oppa. Ya. Nah. Nggak relate nih, gimana ini Jang? Kita tinggalkan. Stop. Tapi kok aku harus lihat Blackpink? Kenapa harus melihat Kita Blackpink? tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Tapi kan abang udah berkarir Hmm. dari 2015, 2017 ya. Nah, kalau menurut abang sendiri pernah nggak sih abang tuh nggak lucu kayak cringe gitu? Dan gimana cara abang menyikapinya itu gimana? Nangis. Kan itu kalau ketidaklucuan itu adalah hal yang lucu ya. Iya benar. Aduh, itu sangat tidak kita harapkan sebagai komik. Itu istilahnya ngebom. Istilahnya ngebom. Ngebom. Seringnya tidak lucu itu sebenarnya bukan, ada beberapa faktor. Satu nih, gue pernah malah ini di Jakarta Utara, di sebuah tempat stand up. Waktu itu bareng Ebel bareng Kiki malah, semuanya hancur. Karena ternyata tempat open mic kita itu di depannya biliar. Siapa yang mau dengerin? Ya, suara bola aja lebih kenceng. Halo, nama gue Adit Tok. Apa coba? Tapi kalau udah kayak begitu, udah sampein aja materi, didengar nggak didengar, pokoknya ambil duit. Itu kalau tempatnya memang tidak representatif gitu ya. Tapi kalau misalnya tempatnya udah representatif, itu berarti kesalahan komik. Yang kita kan seharusnya tahu nih, kita diundang anak-anak SMA. Kita nggak bisa bawa materi Donald Trump di situ gitu kan. Terlalu vulgar mungkin. Karena siapa Donald Trump juga gitu kan, Donald Bebek mungkin tahu mereka gitu kan. Nah, kita harus sesuaikan materi ini dengan penonton biar relate. Nah, relate inilah yang sebenarnya paling penting. Agak riskan juga ya. Ya, kalau kita misalnya depan ibu-ibu, jok kita soal bapak-bapak, kan ada tuh istilah jok bapak-bapak. Ibu-ibu, saya tuh setia ya, setiap tikungan ada, ya gitu kan. Itu di Uganda lucu itu. Itu kalau di Uganda RT 47 lucu memang. Iya, Belitung kelompok ibu-ibu pasca arisan, Iya. dan kebetulan bukan Uganda tapi Zimbabwe, nggak lucu gitu kan. Nggak relate. Ya, kita harus cari yang relate di Zimbabwe gini nih gitu kan. Berarti kita harus terbang tuh ke sana. Ya, ada mak-mak dimakan singa. Bang ini terlalu jauh ya. Offside sih bang. Mak-mak dimakan singa. Ini ada yang nanya nih. Alhamdulillah, tolong tuh tanya terus dong ini ya. Alhamdulillah tuh dari David Karta ya. Di 0821 67 sekian. Halo Bang, mau nanya. Kalau mau ikut open mic tapi nggak punya mic bolehkah? Pertanyaan. Ini Lu jangan aja deh. dijawab, ini digebukin ya. Lu aja. Nasihatin. Assalamualaikum Bang David. Ingatin sholat. Jangan lupa sholat tobat ya Bang David. Kok bisa kepikiran nggak pakai mic Bang? Iya. Kok bisa mau open mic? Aku lihat abang ini lucu ah. Gabung lah Bang. Buat Bang David Karta, yuk bareng-bareng asyhadu. Aduh. Masuk Islam dong, ada. Bisa nasional masih Islam. Ini on air loh Bang. Kita bisa didengarkan seluruh Indonesia juga. Wah, apa kabar kawan-kawan? Gua Duda. Waduh. Promosi dong, kali aja ada yang dari Jogja apa gitu kan, ciwi-ciwi gitu. Iya, boleh. Ini mau lanjut apa masuk? Lanjut. Dulu ya. Ya, boleh. Tuh. Jadi Bang David kamu kayaknya lucu ya, tapi agak kesel ya. Kesel ya. Open mic nggak pakai. Ini orang nih makan nasi Padang pakai padangnya aja nih nggak? Pakai rumahnya. Iya, pakai rumah gadang dia. Lauknya tangan kiri kan? Lauknya tangan kiri. Guys, buat kalian yang masih mau nanya-nanya boleh ya.
di WhatsApp kita di 081178711955 kita tungguin. Kita sisa 6 menit lagi by the way guys. Pada perasaan sejam hampir habis ya waktunya ya. Kebanyakan offside sih. Ternyata ngobrol unfaedah kayak gini lama juga ya. Gak kerasa ya. Dipakai belajar ikro udah ikro 4 ini. Iya. Ada berapa tahapan sih? Mbak, ini Ya. mau cerita lagi. Oh, ya, mana. 6 menit lagi. Baru 3 pertanyaan udah hampir 1 jam nih. Udah aku udah nyiapin 20 pertanyaan masing-masing. Udah yang lain japri aja Bang. Japri. Yang lain japri aja Bang. Jadi kayaknya kita harus undang kalian 3 kali lagi. Emang Ya, itu itu. yang kita mau. Bisa mewakilkan komunitas apa aja aku Bang. Ya ya. Bisa. Gua mau bikin komunitas pecinta air mineral gitu kan. Komunitas burung gaji bisa. Ya. Oh, kan ini baru dipancing sepatah yang panjang. Gimana mau baca semua pertanyaan? Nah, Bang, cara tips buat para awal pemula komika pengen mengembangin kemampuannya dalam stand up dan juga dalam mencari materi seperti apa. Nanti dulu ini ada yang nanya lagi nih. Oh. Ada yang nanya lagi. Gua Tanpa duda. nama ya. Ini nggak ada nama, namanya siapa ya? Dari 0838 sekian. Bang mau tanya, kalau orang introvert bisa stand up nggak? Mereka introvert semua. Introvert kami. Tuh. Iya, introvert kami. Lu pulang aja. Dari WA aja tanpa nama fix ini. Iya. Introvert. Sosok misterius. Dan lu ngarepin dia di panggung. Dia memperkenalkan diri aja ke radio enggak lu. Iya. Di WA aja tanpa nama. Iya. Aja nggak ada nama. Di WA itu nggak ada yang nangkep dia nggak mau muncul. Assalamualaikum. Jadi ini bisa kagak? Assalamualaikum. Bisa sih, damaikan dulu introvertnya. Bisa ya. Jangan sampai dia naik ke panggung karena lu merasa bangga dengan keintrovertan lu. Ya udah lu megang mic doang, habis itu lu turun. Iya. Itu digebukin udah diketawain. Jangan ya. masuk komunitas stand up comedy, komunitas patung. Iya. Pantong aja bergerak. Patung ya. yang banyak bergerak. Atau tiba-tiba lu naik ke atas panggung, muka lu pakai polybag, nggak bisa. Bisa, biasanya dikasih tanah tumbuh kerambutan. Iya. Atau minta edit mukanya, dikasih apa sensor-sensor gitu kayak narapidana ketangkep gitu kan, nggak ada. Bang, masa ini pendengar abang roasting semua ya? tiga penanya abang roasting semua loh Oh, ini. iya. Makanya bang dikata-katain semua sih. Bintang 1 semua ya ini. Gak apa-apa. Ini kebiasaan komik tuh gitu saking Tapi yang jelas bisa ya, tapi Bisa. Bisa aja sih. Ya. Justru kita mau ngedengar apa sih keresahan ya introvert tuh? orang introvert tuh resah nggak sih Apa gitu sih kan. keresahan mereka tuh sampai nggak mau keluar gitu segala macam kan? Jadi orang tuh pengen denger stand up comedy karena kita pengen tahu ide Dari sudut dari pandang penyampaiannya mereka, dia Ya, gitu. dari sudut pandang mereka misalkan. tips tadi, tips. Ini nanti sebelum kepanjangan. Ya, Oh, 3 menit. Oke. Tips tadi buat ngembangin kepercayaan diri sama cari materi. Aku dulu Singkat Bang. Ya. aja. Pertama itu sering-sering open mic. Nah, Sering open mic. Karena benar. di open mic Banget. itu akan menimbulkan kepercayaan diri sehingga deliverynya bagus, penyampainya bagus dan pasti akan lucu. Nah, yang kedua itu apa ya Bang? Pertanyaannya apa tadi? ke Pertanyaan gimana cara Ke- mengembangkan kepercayaan nge-lag gua diri langsung. dan buat nyari materi stand up tuh gimana? Ini sekarang nih tren stand up tuh udah berubah juga ya Bang. Mm-mm. Jadi sekarang tuh materinya itu nggak boleh yang ngada-ngada gitu Bang. ya. Yang aneh-aneh gitu. Misalnya Gua Tony Stark ya, dulu ada yang itu. Tiba-tiba dia ke Sony Stark. malam aku satpam kayang misalnya nggak bisa gitu Bang. Sekarang nih harus relate minimal. Oh, harus relate. Relate. Terus jangan buru-buru, harus lucu. Nggak perlu buru-buru. Lucu-lucu. Jadi ceritanya Yang penting aja jelas dulu. Jelas aja. Delivery Jelas harus dulu. jelas untuk nulis materi. Dan sering-sering kombut istilahnya. Kau betul apa? Saya Comedy buddy. komedi buddy. Ya. Jadi Komedi buddy. ngobrol sama kita-kita Oh, yang udah sama. ramah gitu jadi ya. Jadi kita nih sama-sama saling kenapa kita bisa tektokan begini, kenapa kita tiba-tiba punya banyak stok punchline untuk bikin host RRI ngakak gitu kan. Karena kita sering ketemu, Oh iya. kombut, comedy buddy itu namanya. Jadi melatih skill. Melatih juga. Ngelatih skill gitu kan. Dan di kombut itu pun ya ada roasting-roastingnya juga. Tiba-tiba ngobrol nggak lucu sih bang, oh, berarti ganti obrolannya gitu.
tiba-tiba minjam duit aja kan. Iya. Oh, itu langsung kabur. Langsung kabur, tiba aku dipanggil mak kan langsung. Ujung-ujungnya materi semua. Nah bang, nggak kerasa banget kita udah berada di penghujung acara. Aduh. Baru 5 Baru tanya. RRI ini keren loh. Kita 1 jam interview nggak berasa loh. Berasa. Iya. Bukan melamar kerja, ini bukan interview. Bukan ya. Ngobrol, kita ngobrol aja. Udah lama loh. So, tapi makasih banyak loh Bang Adit, Bang Fer. Bang Fer, gokil. Keren. Katanya kan Fer aja. Per. Dia kan Friendly FR-nya tuh. Friendly. Per. Bang Friendly Ya, udah boleh. datang, menyempatkan diri, udah datang ke sini, lucu banget, seru, asik. Kalian bintang tamu favorit aku. Oke, berarti dipanggil lagi bro kita Next nih. tamu gitu juga ngomong bintang tamu favorit aku. Kemarin jadi bintang tamu favorit aku gitu terus. Sebenarnya semua bintang tamu Iya, semua aturan gitu sih. Dibedain lah dikit. Bintang tamu agak favorit. Kan nilai kita beda gitu kan Ya gitu. kan semua favorit dong. Ya. Ini ada tentang komunitas bewak favorit aku juga. Atau buat kita semi favorit nggak apa-apa gitu kan. Setengah favorit mendekati favorit Oh, gitu nggak kan. apa-apa itu, ya udah deh. Jadi bintang tamu tidak favorit. Tidak recommended kan? Tidak recommended. Tolong untuk radio lain jangan diundang. Ini bintang tamu favorit aku. Terima kasih banyak kalian udah datang. Semoga banyak dapat job buat pendengar. Undanglah mereka ya. Undanglah, tolonglah. Iya. 5.000 sama nasi padang, paha atas, ayam bakar, nggak apa-apa loh mereka. Jangan lupa sambal. Itu sih 35.000 udah. Enggak loh mereka. Dan juga nanti tanggal 24 akan ada Di satu arah. open mic di satu arah yang saga ya. Iya, Gegedek. Oh gede-gede. Gegedek. Siburik, dekat Siburik. Oh dekat Siburi. Iya, Oh, gak lucu Bundaran. jadi nyebur aja langsung ke. Dekat bundaran. Dekat Bundaran Hmm. ya. Oh gitu, oke guys ya. Jadi buat kalian para pendengar yang mau dengerin mereka open mic gitu ya, terus yang kalian yang mau cara belajar, cara masuk tadi tinggal. Wah, tinggal nongkrong kita ajarin, kita bina, nggak ada kita ibaratnya sombong-sombongan, nggak ada. Katain aja kali ya. Dan jangan lupa jangan bawa kopi saset. Ya, Yang mau tampil ya belanja ya. ya, Di kafe. lu untuk temen gua yang satu itu, ya, lu coba belanja deh di kafe, dukung kafe yang udah nerima Ya. komunitas kita. Jangan lu bawa air putih dari rumah sama Ya. kopi saset, Lama bangkrut ya. lama-lama bangkrut. Ya udah, apa panjang ini udah lewat. Offside lagi waktu pun offside. Udah lewat 10 menit. Iya. Ya. Kami bertiga pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Saya Gilang Gemilang. Saya Gilang Ramadan. Adit. Adit dong. Masa kembar? Saya Bang Pren. Ya, Bang Fred. Kita bertiga pamit dari ruang dengan Anda. Thank you so much udah dengerin. Ya. Bye. Annyeonghaseyo. Oh. Bye.